Iblis itu sangat alim. Jika engkau bertanya tentang Al-Quran kepada iblis, maka iblis akan bisa menerangkannya dengan sangat jelas. Karena iblis tahu persis kapan ayat itu turun dari langit. Jika engkau bertanya tentang ilmu hadis kepada iblis, maka iblis akan sangat pandai menjelaskannya, karena iblis tahu asbabul wurud dari hadis tersebut. Maka iblis akan bisa menerangkannya dengan sangat jelas, karena iblis tahu persis kapan ayat itu turun dari langit. Jika engkau bertanya tentang ilmu hadis kepada iblis, maka iblis akan sangat pandai menjelaskannya, karena iblis tahu asbabul wurud dari hadis tersebut. Jika engkau bertanya tentang kisah para nabi, iblis pun akan dengan tepat menceritakannya, karena iblis sudah ada sejak Nabi Adam masih berada dalam surga. Sahabat-sahabat, iblis itu ahli Al-Quran, iblis ahli hadis, iblis ahli riwayat, bahkan iblis alim dan pandai dalam segala ilmu. Tetapi mengapa iblis tidak menjadi kekasihnya Allah? Karena dalam diri iblis ada kalimat, aku lebih baik daripada kamu. Sahabat-sahabatku semuanya, semoga sedikit ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala di hati kita tidak menjadikan kita sombong dalam segala urusan. Kita paham bahwa ilmu tak menjamin orang itu pasti taat atau saleh. Namun yang kita takut, hati kita kian mengeras dan sulit menerima nasihat, namun sangat pandai menasihati. Yang kita takut, sahabat, kita merasa paling benar sehingga merendahkan yang lain. Yang kita takut, ego kita terlalu tinggi hingga merasa paling baik di antara yang lain. Yang kita takut, kita lupa bercermin, namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain. Yang kita takut, ilmu kita akan membuat kita menjadi sombong, memandang yang lain berbeda, bahkan lebih rendah dari kita. Yang kita takut, lidah kita makin lincah membicarakan aib orang lain, namun lupa dengan aib kita sendiri yang sudah menggunung dan tak sanggup kita benahi. Yang kita takutkan, saudaraku, kita hanya hebat dalam berkata, namun buruk dalam berbuat. Yang kita takut, kita hanya cerdas dalam mengkritik, namun lemah dalam mengkoreksi diri sendiri. Dan yang kita takut, kita membenci dosa orang lain, namun saat kita sendiri berbuat dosa, kita enggan membencinya. Kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyadarkan kita, sehingga lebih rajin introspeksi diri kita daripada mengurusi dan sibuk menilai orang lain. Keluargaku, sebaik-baik kita, lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain, lebih buruk kita. Maka selalulah melihat ke dalam hati.